Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan jutaan nikmat sudah kita rasakan, sudah kita terima. Tinggal kita sudah diberikan ilmu cara menggunakan nikmat pas atau tidak. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokoknya cuma untuk ibadah, dikasih hidup, dan di dalam hidup itu yang lain hanya untuk jenengan makan minum untuk ibadah, jenengan rapi dengan ibadah, jenengan tidur di ibadah, tidur di ibadah. Orang tidur rata-rata kan gak bisa nyolong, wong turu gak bisa nyolong, gak bisa rasanya. Artinya apa? Berarti dia ijtinabu nawah, berarti menjauhi larangan. Jadi paling enak. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu limpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang belum lama diperingati musola, masjid, majelis taklim sama sini ngaji terus gitu, dalam rangka memperingati Maulid. Dan semuanya diceritakan tentang akhlak Nabi. Jadi saya juga bingung, pas kebetulan tentang akhlak. Melanjutkan kemarin saya alhamdulillah lupa. Ya alhamdulillah lupa jadwal. Tahunya sudah di WA tapi telat. Ya alhamdulillah, karena kalau terlalu sering bosan. Kalau sudah jaraknya agak lama kan mungkin siapa tahu ada yang rindu, siapa tahu ya. Karena seperti makanan, orang selalu berlauk yang misalnya di bulan bulan besar ya, kan sering makan daging nih, merindukan gorengan tempe, gitu. Kode di sana jangan gorengan tempe tapi suweran mangan deh, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bihi amin. Saat ini rambutan deh, mulanya kesannya dinaratinya dari day sebutannya. Tapi ngajeng malah kumpul kurang ajar ya. Maksud ngajari kiai ya. Jadi yang rambutan ini. Wali hafidin yadakhlaku bimahasani syami arudiyah kabla. Sudah, jadi kita sebagai ahli baca Quran, bahkan ada yang hafid, maka harus menggunakan akhlak yang baik. Dan ini ya sudah akan dibahas dalam acara mau bikin Nabi, jadi tentang akhlak Rasulullah. Kaza dari dunia kata tarku mubalah biha wa bi aliha mutaqallila. Contohnya sebut tentang dunia, kemudian meninggalkan yang berkaitan dengan dunia, dan andaikan mengambil hanya sekedar. Ini kemarin sudah. Wa kada sakha wajib summa makarimal akhlak summa tolakul la khotila. Dan juga akhlaknya as-sakha wajib. As-sakha wajib ini sama-sama dermawan, sama tapi beda. Jadi as-sakha itu lebih al-a'la, artinya as-sakha memang muncul dari hati yang jernih dan tertancap dalam hati itu rasa dermawan, betul-betul dermawan. Orang al-qoboko itu as-sakha. Jadi kalau orang yang sebut as-sakha ngasih sesuatu itu ya los, tidak ada syarat.
Kemudian kalau al-ujub itu masih niru-niru, maksudnya karena ilmu kalau orang sedekah itu diberikan pahala oleh Allah dan lain sebagainya, atau bahkan riya, itu masih al-ujub. Tapi kalau as-sakho jelas, nah ada orang maupun tidak dalam keadaan apapun ngasih ya ngasih, mau sholat mau tidak ngasih ya ngasih tanpa sah, itu as-sakho. Jadi termasuk akhlaknya orang yang ahli membaca Al-Quran. Siapa ahli membaca Al-Quran? Orang Islam. Siapa orang Islam? Kita. Ya. Jadi kita ini masuk dalam kategori waliko ini. Kita adalah orang yang ahli baca Al-Quran. Dan nggak tahu baca Al-Quran dia kebalikan. Aku ini orang Islam. Kemudian wal hilmu sema sadru sema tanzahu amadana min asabin tajamila. Wal hilmu aris, serojulnya aris, bijaksana. Sema sadru kemudian sabar, sema tanazuh amadana kemudian membersihkan, mensucikan dari sesuatu yang hina. Min asabin tajamila artinya dari pekerjaan, itu meninggalkan pekerjaan yang hina. An-Nabi Jumlati Syami Al-Hamidah itu Al-Hilmu, ini keterangannya Al-Hilmu wa tarkul ajalati wa ta'anni fil umuri wa sa'atu sodri. Al-Hilmu itu dia tidak terburu-buru, tidak terburu-buru, santai, tidak terburu-buru di dalam semua urusan. Jadi orangnya itu tenang di dalam memutuskan sesuatu atau bertindak, itu tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Kemudian wa'idha usnika al-maula bi'anakila Allahu halim. Kemudian ketika disadarkan kepada sifatnya Allah bahwa Allah itu halim, Allah itu bijaksana, Allah itu aris. Fama'nahu alladzi la yu'ajilu bil ubah ala man asaf bal yumahdilu al-asi wa yasturuhu wa yamutu bi rizqi wal aqib wal afiyah. Jadi ketika disadarkan dengan sifatnya Allah al-Halim, itu seperti ini ya, seperti tadi Allah itu memberikan nikmat kepada kita, itu kan tidak pilih-pilih. Kemudian Allah juga tidak tergesa-gesa kepada hambanya yang bermaksiat. Kita setiap hari bermaksiat, apa langsung disiksa, apa langsung dihukum, bukan? Ya. Jadi itu Al-Halim yang digambarkan atau yang sifatnya Allah Al-Halim. Jadi kita bisa melihatnya ke situ. Karena sifat manusia ini ya, itu adalah pantulan dari sifatnya Allah. Artinya ya KW, bukan asli dari aslinya gitu. Dari aslinya. Jadi kita hanya pantulan. Pantulan itu kan ada yang sempurna, artinya sempurnanya pantulan tetap ada sempurna. Tetapi kan ada yang nampak jelas, ada yang buram. Nah, itu pantulan. Jadi kita berusaha untuk Al-Halim itu, ya, aris, bijaksana, tidak berburu-buru, dan dicontohkan lagi, disadarkan kepada sifatnya Allah Al-Halim. Famanahu alladzi la yu'ajilu bil uqubah, tidak terburu-buru di dalam memberikan akibat atau memberikan siksaan. Alaman asahu, Allah tidak langsung memberikan siksaan kepada orang yang bermaksiat. Jadi bahkan bahkan ditutupi. Kita bermaksiat selama ini kan banyak yang tidak tahu. Orang banyak yang tidak tahu. Misalnya selama rajin ke masjid, misalnya dengan masyarakat baik, orang tahunya dia ini seolah-olah tidak punya dosa. Yang tahu siapa? Dirinya sendiri. Oh, saya pernah ini. Kalau meneliti akan tahu sendiri. Atau bahkan dia tidak sadar ketika dia pergi ke masjid dibarengi dengan rasa riya, dosa berat.
dosa. Tapi Allah tidak langsung menghukum. Jadi Al-Halim adalah sifat yang alis, bijaksana, tidak terburu-buru, dan bahkan seperti sifat as-sakha, dia tidak menunggu balasan, tidak berharap balasan, lost girl. Kemudian Allah bahkan menunggu fa'idha taba, ketika orang itu bermaksiat tadi kok bertobat, maka Allah berikan taubat. Jadi ditunggu kita bermaksiat selama ini, Allah menutupi, tidak langsung nyiksa, dan ditunggu kapan kita bertobat. Itu sifat halim dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fahilmullahi ala ibadihi min akbarin ni'ami. Jadi sifat halimnya Allah ini itu kepada hambanya, kepada kita semua itu akbarin ni'ami, termasuk besar-besarnya nikmat. Kalau tidak, Allah tidak halim, itu tadi kita bisa orang tahu, sering di apa namanya diceritakan. Misalnya bisa langsung nampak, kalau tidak sholat misalnya, ketinggalan sholatnya langsung hidungnya hitam misal, kan malu, ya. Allah menutupi pas ngerasani wong misalnya, ngerasani wong terus lambene judir ya, duel misalnya. Enggak, Allah tidak seperti itu, ditunggu kapan bertobat. Itulah sifat halimnya Allah, dan itu bisa kita contoh, berusaha. Dan walaupun tidak sesempurna Allah, karena kita manusia yang tidak sempurna, itu saja. Itu sifat halim. Kemudian dari jumlah syai'a itu, kemudian as-sabr, sabar. Halim kemudian sabar. Bahwa khubsun nafsi anil jazmi, ngeker hati, menjaga atau imsak, ngeker supaya tidak gelisah. Jazmi ini kebaikan dan sabar. Gelisah itu kadang-kadang bahkan ada yang berlebihan. Ketemu siapapun ngelarang loh, ya, bisa. Jadi sampai teman atau kawan yang ketemu itu males, lagi gombal atau dia datang, alah paling yang Arab, kalau itu kan jadi meresahkan orang lain. Nah, gelisah itu hilang, jadi sabar. Kemudian kalau kita bandingkan, kita orang biasa yang belum ke wali, belum ke nabi, sebetulnya kita belum ujian kita atau hambatan masalah yang kita lalui belum seberat para wali, belum seberat para. Kemudian ketika Rasulullah itu memberikan ujian kepada para sahabat, para sahabat, maukah engkau aku ajari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa ketika beliau menyeberangi lautan, ya, dikejar oleh Firaun. Kemudian para sahabat bala dia kami Nabi, kemudian kami Nabi ngajar. Ini doanya Nabi Musa, ya. Kemudian Nabi kita mengajarkan kepada para sahabat. Kapan ini? Ketika punya masalah. Kita hidup ini kan perlu masalah. Kalau tidak ada masalah atau tidak mau ada masalah, jadi pocong baik. Hidup ini masalah, ya. Jadi ketika kita sudah hidup, berarti harus berani menghadapi masalah. Saya melihat seperti santai, senyum terus. Belum tentu tidak punya masalah. Begitu berdua mau berdiri ternyata, oh inilah yang dialami dan lain sebagainya. Saya melihat Mas Abdurrahman. Saya kalau melihat itu orangnya selalu senyum dan sebagainya. Soalnya hidupnya itu enak. Tidak tahunya begitu ngobrol ada masalah. Cuman orang itu kan ada yang bisa membawa masalah itu dengan tenang, ada yang ngelah ngeluh terus.
Maka ketika ada masalah, Rasulullah ngajari bagaimana doa Nabi Musa. Bukan apa ya? Sudah pernah saya baca kalau salah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa ya? Apa? Pendek. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ujungnya apa? Ya haulah. Yang depannya cuma pendek. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Karena haulah kan pendek. Dan ini yang dibaca Nabi Musa ketika dikejar Firaun. Jadi tidak aneh-aneh yang didoakan, ya Allah belah lakukan ini, tidak ada main doa yang macam-macam. Itulah doa Nabi Musa kepada Allah ketika dikejar Firaun. Wis nyawa niki kalau kita mungkin nyawa wis ning bun-bun. Dan dikejar tentara arep dipateni ngadepi laut. Secara mental, pikiran mati. Gitu. Jadi dia langsung menajat kepada Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Dan terbelah lautan. Dia dengan Bani Israel bisa selamat. Ya, jadi ketika ada masalah boleh dibaca. Ya. Nah, itu diterangkan dalam Masail Ibadah. Bakola Al-Junaidi, Imam Al-Junaidi menjelaskan tentang sabar. As-sabru Tajarul marorati min ghairi ta'bisi. Menurut Imam Junaid, Imam Junaid, sabar itu ini kalau yang pernah nonton yang lucu-lucu di media sosial itu kan ada orang makan apa ini jeruk dimakan enjoy ya. Terus kawannya penasaran mau minta dan boleh, kemudian ambil satu, ternyata rasanya masuk. Nah inilah yang dimaksud dengan Junaid. Jadi merasakan pahit itu, menelan pahit itu tidak ada raut muka yang berubah, biasa. Yang diterangi pahit ini, tapi ekspresi wajah biasa. Itu sabar. Jadi kita ada masalah, tidak ada masalah, wajah sama. Itu sabar. Itu menurut Imam Junaid. Gampang kita supaya guyu ya. Orang masalah yang guyu, orang masalah guyu. Tapi yang masalah guyunya lebih parah. Itu sebenarnya. Berarti stres gitu. Orang masalah guyunya tambah banter. Kan stres. Nah, jadi ekspresi kita itu ada masalah, tidak ada masalah, itu biasa. Ibarat menelan sesuatu yang pahit, tetapi tidak ada raut muka yang meremut atau hendak. Itu sabar menurut Imam Junaid. Iya, udah aneh. Makanya kemarin waktu ngaji nonton di tempat Mas Serno. Kajiannya wah bikin sampai oksigen ya. Saya pikir itu mungkin tidak nyambung ya. Artinya dengan bahasa itu tidak nyambung. Jadi ketika kita ngaji tasawuf itu ya sudah, pokoknya dalam kehidupan ini misalnya sabar seperti ini, alim seperti ini, sebagainya, kita latihan terapkan. Dan kita yakin ketika ada sebuah masalah ya, ini agak ketika kita mulai tahu tauhid misalnya, Allah itu kan wujud kita bakal misalnya, mungkin bakal Allah itu kekal ya, kekal itu tidak ada perubahan, sehingga al-awwal wal-akhir bahkan tidak ada yang sebelumnya, tidak ada yang akhirnya, dan Allah itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. Artinya yang ada waktu ada tempat adalah makhluk. Putaran waktu ini untuk kita, Allah tidak. Ya.
Sehingga ada sebuah cerita misalnya menceritakan di surga seperti ini dan sebagainya. Untuk kita kan belum terjadi, tapi bagi Allah yang dulu sampai sekarang atau besok kan tidak ada ngaruhnya, karena Allah tidak terikat dengan waktu. Allah di luar batasan waktu. Jadi wajar andai kan Allah itu tahu, karena besok dulu atau kapanpun itu ya tidak ada pengaruh bagi Allah. Oke. Paham ya? Tapi jujur bingung oke. Artinya itu sebuah kewajaran, masuk akal untuk kita ketika Allah itu bakok dan bakok kita berarti kan tidak berpengaruh apapun. Contoh kita tidak bakok ini karena tergerusnya waktu. Oke. Jadi ya sudah, waktu pasti berlalu dan sudah ada ceritanya. Apapun yang terjadi, tawakal kepada Allah. Ini sebagai dulu ya. Allah mengatakan di bari berkata atau Islam, wala haula wala quwwata illa billah. Niru kali kanjeng Nabi. Allah sudah diajarkan kanjeng Nabi kemarin sudah sebutkan itu dengan pokoknya akhlak kanjeng Nabi, niru kanjeng Nabi dan sebagainya. Termasuk syafaat kita harapkan ada di dunia atau akhirat. Di antara dunia apa? Ini ilmu akhlak yang dicontohkan kanjeng Nabi supaya pas selamat di dunia. Ini bukan syafaatnya. Oke. Setelah itu buat terus berjalan 5 menit lagi deh. Apa sesuai? Nanti saya kena bis. Dia kan saya pernah cerita gitu. Saya nelpon dengan Pak Yai, alhamdulillah sama namanya dengan beliau. Saya namanya Muhammad Rahmat Nur, beliau Pak Yai Rahmat juga. Dan nelpon tidak lama-lama. Jadi saya usahakan jangan sampai lebih dari 1 jam. Setor cuma 15 menit. Dengan sempat kata perlu bingung loh. Misalnya ini ya, ngajinya lama, terus cepat khatam, saya bingung ngasih hukumnya. Syukur-syukur langsung ganti, alhamdulillah. Tadi doanya berapa ya? Apa ya? Siapa? Surah apa nih? Terus 2 kali saya bacakan doanya itu. Jadi gak usah ngarang doa. Jangan misalnya berdoa gak usah ngarang-ngarang. Melu doanya kan Nabi. Saya sendiri juga sama. Ya karena tidak banyak apal. Jadi kalau anti kan saya kepepet kalau durgani, pendek dulu. Dan pernah saya cerita itu. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dimesdalika. Kan pendek, tapi mencakup semua doa kanjeng Nabi. Penak loh. Jadi doa itu sebenarnya beda dengan memang kalau dengan para masyayikh Yais. Apa ini beliau ditaruh, tapi untuk pulau desa pribadi, tapi jadi tanah. Kok pakai apa dengan oleh ketiga yang kampungnya kok pernah percaya. So tahu yang berkat gede kalau dengan isi kan. Jadi karena nggak masuk. Orang kita kan banyak yang masuk nih. Ini biar. Misalnya gini, Allahumma hab lana min azwajina. Ngelarang nakalan nih. Min azwajina berarti artinya apa? Biro-biro bujuk. Berarti kan harapannya lebih dari bujuknya lebih dari 1. Untuk beli nggak ngerti. Oh cuman yang saya buat sendiri nggak ngerti. Gitu. Ini jadi betul. Kadang-kadang di pasaran atau karena nggak paham, ya pokoknya smell. Akhirnya biro-biro bujuk kemudian bujuknya bersih. Wamulazamatus sebenarnya itu mau tidak sakit. Wamulazamatu bisakinah wal waroi wa khusyu'ihi wa tawadi mutabamilah. Kalau kita apa sabar. Kemudian Bakul As-Sawi, Bakul As-Sawi tadi menurut Imam Junaid, sabar itu ibarat menaruh sesuatu yang pahit, tetapi wajah tidak meretuk, artinya tidak ada ekspresi wajah menahan pahit. Kalau Imam As-Sawi, sabar itu menanggung sesuatu yang dibenci di dalam kepada Allah.
Ya misalnya ngantuk, ya, harus sholat, kan males gini dan sebagainya. Akhirnya dipaksa untuk melakukan sholat. Atau apapun yang di situ berat karena tidak senang, ya keinginan malu-malu kan, tidak senang situasi dan sebagainya. Nah, itu menurut Manusawi menanggung sesuatu yang dibenci di dalam doa kepada Allah. Sabar. Wa mulazamatul lisakinah wal marni wa khushu'i wa tawaddu mutakabbiran. Jadi orang yang ahli baca Quran, orang yang hafid itu selalu dalam keadaan tenang, tumanina, sebagai anteng. Jadi balik-balik tadi di masalah sebagai santai, biar senyum. Jadi orang dia tuh enak, orang yang enak. Nah, kalau soal misal, ini saya juga latihan. Misalnya begini, bukan yang ngeluh ya. Ketika kita mungkin pernah terjadi, misalnya saya perlu uang, sepaling gampang, saya perlu uang 1 juta. Andaikan saya ada pikiran untuk meminjam pada Yai Supriyadi misalnya, Yai saya minjem uang, maka lesan kita atau lahiriah kita kepada beliau, tapi tetap dalam hati kita mengatakan meyakini, ya Allah, ini baik. Kalau memang benar-benar ini jalan dari Engkau, artinya kita berharap dari Allah, minta kepada Allah. Sehingga supaya tidak ada kekecewaan. Misalnya begini, ternyata ada dikasih, ya, ternyata ada dikasih, maka kita tidak akan kecewa karena kita hakikatnya minta kepada Allah, tidak berharap kepada orang lain. Ya. Karena Allah itu akan marah ketika kita mengharapkan sesuatu atau bahkan mengeluh kepada selain. Pokoknya ya tidak apa-apa gitu, karena saat itu pun ada atau dibahas tentang tidak meminjam atau tentang piutang, tetapi tetap kita berharapnya kepada Allah. Artinya kita yakin siapa tahu ini jalan yang diberikan oleh Allah melalui beliau. Ya. Seperti yang kita kepengen kenyang, ya. Karena adat makan itu terus menjadikan kenyang, sehingga timbul keyakinan melalui makanan inilah Allah memberikan. Jadi terus dalam keadaan tenang, kemudian wirai menjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian bahkan yang syubhat, wirai ngati-ngati, kemudian khusyuk, tawadhu, dan mutakamilah menyempurnakan semuanya itu, karena akhlak ini itu juga berpengaruh pada ketakwaan. Dalam hadis menolak at-taqwa adalah apa namanya? At-taqwa intisalu awamirillah wajib inabu nawamihi wajlas imaku. Kemudian fala tatimmu illa bitahalli an kulli radillah wa tahalli bi kulli fadilah. Sehingga takwa itu bisa sempurna ketika dia menjauhi dari sesuatu yang hina. Pokoknya kelakuan sing elek kan termasuk hina ya, itu dijauhi untuk kesempurnaan takwa. Jadi sempurnanya takwa itu bukan terus sholatnya khusyuk cak yunian. Dari tahu ngaji cak yunian ya. Gua nggak tahu ngaji, sholatnya kita khusyuk. Itu kan bahasa cak yunian. Orang tahu ngaji orang khusyuk dia. Caranya itu enggak orang macam-macam air suci yang tidak tahu. Tidak seperti itu menyempurnakan takwa. Jadi semuanya dilalui dengan atau dibarengi dengan ilmu. Kemudian untuk menyempurnakan takwa adalah bitakoli an-kulli radhilan. Kita jauhkan artinya diri kita sepi atau tidak ada
eh, sesuatu yang hina, akhlak yang tidak baik jauhi. Petahli dan kita maniskan, kita hiasi, ya, dibeli fadilah dengan sesuatu yang utama, itu kesempurnaan takwa. Jadi itu pelajaran dari surah akhlak itu yang tidak ya, akhlak untuk anak-anak, tapi yang tua ya perlu ya, karena tidak pernah ngaji dari surah akhlak. Kemarin ya anak-anak di rumah jadi latihan dengan kita pas kebetulan itu, makanya saya ingatin. Wali kosi syarihi untuk masalah surah, tapi teman-teman istri-istri dengan kangen orangnya saya maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.